Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Bumi yang luas mulai mengeluarkan getaran kecil namun cepat. Gelombang demi gelombang fluktuasi mulai memancar dengan liar dari Lindong dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Ketika fluktuasi menyebar, seluruh bentangan bumi mulai menjadi tandus dan tandus dengan kecepatan yang mencengangkan. Puncak gunung yang semula menghijau kini dengan cepat berubah menjadi layu dan kuning, sementara aura sunyi perlahan-lahan memancar keluar. Saat daratan menjadi tandus, gelombang energi tak terbatas yang mirip lautan mengalir keluar dari bumi. Akhirnya mereka berkumpul di asal mula kehancuran, tubuh Lindong, seperti gelombang pasang. Melihat transformasi tanah yang tiba-tiba, teriakan peringatan mulai terdengar dari sekeliling. Beberapa orang sudah bisa merasakan transformasi yang terjadi pada lahan tersebut. Selain itu, mereka juga bisa merasakan energi tak terbatas yang melonjak seperti banjir di dalam bumi melalui kaki mereka. Aku tidak pernah membayangkan kalau Lindong benar-benar berhasil menguasai kitab suci kehancuran besar. Mata Wukun berubah muram saat dia melihat ke arah sosok di dalam kesedihan itu. Suaranya dipenuhi dengan keterkejutan yang tidak bisa disembunyikan. Tentu saja, ini tidak hanya terbatas pada dirinya saja. Bahkan mata Ling Qingzu, yang berdiri di sampingnya, mengeras sesaat. The Great Desolation Scripture cukup terkenal di antara sekte-sekte super lainnya. Saat itu, si jenius iblis Zhou Tong juga telah mempelajari seni bela diri ini, sehingga memungkinkannya mencapai puncak generasi muda di wilayah Suan Timur. Ketika dia menyerbu ke dalam gerbang Yuan pada akhirnya, dia telah mengubah tanah dalam radius 1000 mil menjadi tanah yang benar-benar terpencil. Dengan kekuatan tanah yang tak terbatas, dia membunuh 3 tetua agung dengan marah. Ketiganya, adalah monster tua yang telah memasuki tahap kematian misterius. Meskipun Lindong saat ini tidak mampu mencapai level Zhou Tong sekarang, kitab suci kehancuran besar yang ditampilkannya jelas tidak lemah. Pantas saja dia begitu percaya diri menghadapi Yuan Chang. Dia benar-benar memiliki kartu as tersembunyi di balik lengan bajunya. Di area gerbang Yuan, beberapa murid telah mengidentifikasi bahwa seni bela diri yang menakutkan dapat membuat ekspresi mereka berubah. Seketika, rasa takut muncul di kedalaman mata mereka. Saya tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan berhasil mempelajari seni bela diri itu. Pada saat ini, wajah Ling Zhen juga berangsur-angsur berubah menjadi suram saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Setelah bertahun-tahun, tidak ada seorang pun selain Zhou Tong yang berhasil mempelajarinya. Bagaimana orang itu melakukannya? Tatapan tak terbayangkan muncul di mata Lei Qian. Tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun Lindong berhasil memahami Great Desolation Scripture, dia masih jauh dari level Zhou Tong. Selain itu, masih ada spirit emblem di dalam tubuh bos. Tidak peduli seberapa sering bocah itu melompat dan melompat hari ini, akan sulit baginya untuk lolos dari kematian, kata Ling Zhen sambil tertawa dingin. Kita tidak bisa membiarkan bocah ini pergi, jawab Lei Qian saat niat membunuh muncul di matanya. Lindong saat ini telah menunjukkan potensi yang cukup menakutkan. Jika dia dibiarkan tumbuh, bahkan Yuan Chang mungkin tidak lagi bisa menekannya setelah beberapa tahun. Selain itu, adakah yang bisa menjamin bahwa orang ini tidak akan menjadi Zhou Tong berikutnya? Dia tidak bisa dibiarkan hidup, gumam Ling Zhen sambil matanya sedikit menyipit. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, guncangan tanah, yang berlangsung dalam waktu singkat, akhirnya secara bertahap mulai berhenti. Saat ini, bumi dalam radius 100 mil telah menjadi tandus total. Aura biadab yang sunyi meresap ke udara, menginfeksi pikiran orang-orang, menyebabkan sirkulasi Yuan Power di tubuh mereka menjadi lamban. Aura terpencil yang aneh. Beberapa merasakan perubahan dan langsung merasakan hawa dingin di hati mereka. Saat mereka buru-buru mengedarkan Yuan Power mereka mencoba membatasi aura sepi yang merembes ke area di luar tubuh mereka. Yuan Chang melangkah ke langit dan menatap pemuda yang berdiri di bawah dengan ekspresi gelap di wajahnya. Dia bisa merasakan energi tak terbatas dan kuat yang memancar keluar dari tanah sebelum sepenuhnya mengalir ke tubuh Lindong. Ini adalah aspek yang sombong dan kejam dari kitab suci kehancuran besar.
Ia dapat secara langsung menyerap kekuatan kehidupan dan energi tanah dan mengubahnya menjadi kekuatan yang dapat digunakan sementara oleh praktisi. Meskipun sebagian besar seni bela diri surgawi mampu meminjam energi dari daratan, jelas bahwa Great Desolation Scripture sangat sombong dan tiada tandingannya. Di masa lalu, Zhou Tong menggunakannya untuk mengukir nama besar bagi dirinya di wilayah Xuan Timur. Aku benar-benar meremehkanmu. Yuan Chang perlahan mengepalkan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam. Jenuh dengan niat dingin, itu bergema di langit. Meskipun kitab suci kehancuran besar dapat menyerap kekuatan kehancuran untuk memperkuat diri sendiri, hal itu sangat membebani tubuh fisik seseorang. Bahkan Zhou Tong tidak berani menggunakannya dengan santai. Apakah kamu tidak takut menghancurkan dirimu sendiri sampai mati? Jelas sekali bahwa Yuan Chang memiliki cukup pemahaman tentang kitab suci kehancuran besar. Seni bela diri ini benar-benar kuat, namun, jika tubuh fisik penggunanya tidak mencapai tingkat ketangguhan tertentu dan secara paksa menyerap energi tak terbatas ke dalam tubuh, hal itu malah akan menyebabkan kematian. Meskipun Yuan Chang tahu bahwa Lin Dong telah mempelajari seni bela diri penempaan tubuh yang kuat, dia tidak percaya bahwa Lin Dong bisa dibandingkan dengan Zhou Tong saat itu. Ketika dia mendengar cibiran dari langit, Lin Dong perlahan mengangkat kepalanya. Di wajah muda itu, senyuman dingin dan mengejek perlahan muncul. Apa kamu yakin? Tawa lembut terdengar dari mulut Lin Dong. Tiba-tiba, tangannya menyatu membentuk segel. Detik berikutnya, cahaya hijau di matanya langsung menebal saat matanya berubah menjadi sepasang mata hijau. Di dalam pupilnya terdapat pola naga hijau yang bersinar, sementara aura yang luar biasa dari naga raksasa tumbuh semakin kaya dan kuat. Lampu hijau memanjang dan memendek tanpa batas di kulit Lin Dong. Saat ini, ketika Lin Dong memamerkan seni naga terwujud surga hijau, seni itu tidak terlihat seindah dan menakutkan seperti sebelumnya. Namun, tampilannya yang polos dan sederhana kini mengandung keluasan yang sepertinya kembali ke akarnya. Kulit Lin Dong kini tampak agak hijau, sambil memberi kesan agak kering. Itu tampak seperti lapisan kulit naga hijau tua. Meskipun terlihat lemah dan kurus, ia memiliki kemampuan pertahanan yang sangat kuat. Mengom. Lampu hijau mulai berfluktuasi, sebelum tampak berubah menjadi tato naga hijau samar di tubuhnya. Raungan naga yang dalam bergema di dalam tubuhnya, menyebabkan darah dan meridiannya langsung bergejolak dan mendidih. Menyerap. Dengan tangannya menyentuh tanah, suara lembut perlahan keluar dari mulut Lin Dong. Detik berikutnya, pancaran cahaya meledak dari bumi tempat Lin Dong berada dan menutupi langit. Sinar cahaya ini mengandung energi yang sangat kuat dan tak terbatas. Saat ini, mereka semua terserap seluruhnya ke dalam tubuh Lin Dong tanpa keberatan. Terlebih lagi, yang paling mengejutkan mereka adalah setelah menyerap energi yang tak terbatas, tidak ada indikasi tubuhnya meledak. Jelas sekali, tubuh fisiknya telah mencapai tingkat tirani yang dapat menahan masuknya energi tak terbatas ini. Bang-bang. Saat energi tak terbatas mengalir deras ke tubuhnya, aura Lin Dong mulai meningkat selangkah demi selangkah. Fluktuasi Yuan Power dari tubuhnya telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Bajingan ini. Wajah Lei Qian berubah jelek saat dia melihat Lin Dong di dalam pilar cahaya. Dia bisa merasakan bahwa Yuan Power Lin Dong sudah melebihi miliknya. Kekuatan kehidupan di tanah dalam radius belasan mil telah sepenuhnya diserap olehnya. Radius ini seharusnya menjadi batasnya. Namun, akan sangat sulit untuk menghadapinya. Tak disangka bahwa tubuh fisiknya benar-benar mampu menahan aliran kekuatan seperti itu. Pilar cahaya yang memenuhi area itu akhirnya menghilang secara bertahap. Di dalamnya ada sosok pemuda langsing dan kurus. Di bawah tatapan mata sekitarnya yang tak terhitung jumlahnya, dia perlahan berjalan ke depan. Langkah kakinya tidak nyaring dan jelas saat kakinya mendarat di tanah. Namun, mereka menghasilkan suara-suara kecil yang selaras dengan denyut nadi daratan, menyebabkan daratan bergetar. Saat lampu hijau menyebar, Lin Dong mengangkat kepalanya. Sepasang pupil hijau bersinar terkunci pada wajah Yuan Chang yang suram. Segera setelah itu, senyum muncul di wajah Lin Dong, sebelum dia berkata dengan suara lembut, "Berapa banyak keuntungan yang masih kamu miliki sekarang?" Bang! Saat kata-kata Lin Dong memudar, aura yang sangat tak terbatas dan kuat tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Derajatnya telah melampaui setengah langkah ahli tahap kehidupan mendalam seperti Lei Qian,
dan dengan cepat mengejar level Yuan Chang. Merasakan dua aura yang menutupi langit, banyak orang yang menghembuskan napas dengan lembut, sebelum detak jantung mereka mulai meningkat. Awalnya, mereka berasumsi bahwa pertarungan antara Chen Gui dan Yuan Chang akan menjadi pertarungan terhebat dan terbaik dalam kompetisi sekte besar ini. Namun, adegan sebelumnya membuat mereka tahu bahwa pertarungan puncak yang sebenarnya baru saja tiba. Gelombang demi gelombang Yuan Power yang megah dan besar dengan gila-gilaan terbentang dari tubuh Lindong seperti gelombang pasang. Luasnya menyebabkan banyak orang mengangkat alis. Di bawah tatapan penuh perhatian dari sekeliling, Lindong perlahan mengepalkan tangannya. Saat dia merasakan kekuatan yang melonjak seperti banjir yang mengalir di dalam tubuhnya, lengkungan kepuasan mulai muncul di sudut mulutnya. Kitab suci kehancuran besar yang dia keluarkan hari ini tidak diragukan lagi lebih kuat dari sebelumnya ketika dia bertarung dengan Wang Yan. Selain itu, faktor yang paling penting adalah ketika tubuh fisiknya menjadi semakin tirani, jumlah energi kekerasan dan liar yang mampu dia tahan jauh melebihi masa lalu. Saat ini dia berada di puncak kemampuan bertarungnya. Kamu benar-benar melebihi ekspektasiku. Yuan Chang menunduk, tatapannya tertuju pada Lindong yang mengeluarkan aura agung. Niat membunuh mulai menyatu di matanya, semakin lama semakin tebal. Kekuatan yang ditunjukkan Lindong menyebabkan dia merasa semakin terkejut, membuat niat membunuhnya semakin tinggi. Yang terbaik adalah menyingkirkan lawan dengan potensi luar biasa sedini mungkin. Insiden Zhou Tong saat itu, sekali saja sudah cukup. Namun, tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, tempat ini akan menjadi kuburanmu hari ini. Mata Yuan Chang mendadak membeku saat Yuan Power melesat keluar dan menutupi langit. Dengan kepalan tangannya, pedang logam hitam muncul di tangannya dalam sekejap. Getaran mengguncang pedang, sebelum helai pedang Qi yang cepat dan ganas yang tak terhitung jumlahnya menjerit. Mirip dengan bintang-bintang yang memenuhi langit, mereka berkumpul di Lindong. Sepertinya Yuan Chang tidak bisa lagi menahan niat membunuh di dalam hatinya, dan akhirnya mengambil tindakan. Namun, dalam menghadapi serangan ini, Lindong tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Dia mengangkat kepalanya dan menertawakan langit. Dengan lambaian lengan bajunya, kuali langit terbakar di atas kepalanya langsung mulai berputar. Pilar api panas berkobar keluar, menguapkan sepenuhnya pedang Qi yang masuk. Yuan Chang, jika kamu ingin membunuhku, kamu harus menunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Cara-cara lemah ini hanya akan merusak reputasi tiga raja kecil gerbang Yuan. Tubuh Lindong bergerak dan mendarat di Burning Sky Cauldron. Dia menatap Yuan Chang, mencibir saat kata-katanya bergema di langit. Saat kata-kata ejekannya terdengar, niat dingin terpancar di mata Lindong. Dengan pemikiran, Burning Sky Cauldron dengan cepat berkembang, berubah menjadi kuali besar yang melayang di langit. Cahaya merah mulai berkumpul di sekitarnya. Samar-samar, susunan api yang berkobar mulai terbentuk di bawah kuali besar, sementara gejolak yang sangat liar dan dahsyat mulai menyebar keluar. Membakar arai langit. Saat dia menatap susunan bercahaya di bawah Burning Sky Cauldron, mata Yuan Chang langsung mengeras. Jelas sekali, dia telah mengenali susunan ini. Berencana menggunakan susunan ini untuk berurusan denganku, ya. Tatapan Yuan Chang menjadi sedingin es. Mereka sebelumnya telah terperangkap di dalam Burning Sky Cauldron, dan tentu saja tahu betapa hebatnya Burning Sky Arai. Sebelumnya, mereka berhasil melewatinya karena arainya tidak diaktifkan. Sekarang Lindong punya kendali atas Burning Sky Cauldron, wajar baginya untuk bisa mengaktifkan Burning Sky Arai. Oleh karena itu, jika Yuan Chang terjebak di dalam arai, itu akan menjadi masalah baginya. Seolah-olah itu akan semudah itu. Yuan Chang bukanlah orang yang akan duduk dan menunggu kematian. Setelah melihat bahwa Lindong sedang menyiapkan Burning Sky Arai untuk menghadapinya, dia dengan ganas melangkah maju. Selusin gambar menyapu langit. Dalam sekejap, mereka muncul di hadapan Lindong. Pedang black metal di tangan mereka mengandung kekuatan yang cukup untuk mengubah ahli tahap puncak 9 Yuan Nirvana menjadi kabut berdarah, saat mereka dengan keras menusuk tenggorokan Lindong seperti kilat. Namun, Lindong tidak panik saat menyaksikan serangan Yuan Chang. Dengan mengepalkan tinjunya, Yuan Power yang agung terbang keluar, dan sebuah celah muncul di langit. Sosok ilusi muncul di dalam celah itu saat ia mengulurkan tangan raksasa. Tangan surgawi yang sangat sunyi dan memenjarakan.
Tangan yang sangat besar dan sangat besar yang muncul mengandung fluktuasi mengamuk yang jauh melampaui masa lalu. Menghancurkan udara, ia dengan marah menepuk Yuan Chang. Ci. Saat angin kencang menekannya, tatapan Yuan Chang berubah menjadi sangat dingin. Dengan tebasan kuat dari pedang logamnya, pedang ki raksasa yang panjangnya hampir 100 kaki ditembakkan. Satu serangan membelah tangan raksasa itu. Pada saat ini, kekuatan sombong dari tahap awal kehidupan mendalam terungkap sepenuhnya. Saat Yuan Chang membelah tangan raksasa itu dengan satu tebasan kata-katanya, cahaya hijau tiba-tiba terpantul di matanya. Seperti hantu, sosok lampu hijau muncul di depannya. Jari-jarinya seperti tombak, berubah menjadi badai es dan langsung menyelimuti seluruh titik fatal di tubuh Yuan Chang. Gambar jari-jari lampu hijau tampak menutupi langit saat muncul. Setiap jari dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa hebatnya. Di hadapan jari-jari ini, bahkan udara pun meledak. Melihat Lindong mengandalkan tangan kosong untuk menyerangnya dari jarak dekat, niat membunuh di mata Yuan Chang langsung berkembang. Pedang logam itu tersentak, berubah menjadi gambar pedang yang dengan kejam menebas gambar jari itu. Dentang, dentang, dentang. Saat pedang menebas jari, darah segar tidak berceceran seperti yang diharapkan. Sebaliknya, dentang logam yang jelas dan berbeda terdengar. Percikan api meledak, menyebabkan hati para penonton melonjak ketakutan dan gentar. Tubuh fisik yang sangat kuat. Saat pedang logam menusuk jarinya, besarnya kekuatan yang dihasilkan dari kontak mereka menyebabkan pupil Yuan Chang sedikit mengencang. Setelah benar-benar bersilangan tangan, dia akhirnya bisa merasakan betapa kejamnya tubuh fisik Lindong. Bahkan pedang harta karun jiwa tingkat surgawi di tangannya tidak bisa berbuat banyak melawan Lindong. Mengom. Saat Lindong mendekati Yuan Chang, tato naga hijau bercahaya di kulitnya tampak melayang. Raungan naga yang dalam bergema di seluruh tubuh Lindong saat dia melancarkan serangan paling kejam ke Yuan Chang. Pukulan, tendangan, sikut, sundulan, setiap bagian tubuhnya seakan berubah menjadi senjata. Serangan fisiknya mirip dengan badai es yang sangat deras, di mana setiap serangan terjadi dengan cepat dan ganas, menyelimuti setiap titik vital di tubuh Yuan Chang. Penguasaan Lindong terhadap seni naga terwujud surga hijau jelas meningkat. Ini membuat tubuh fisiknya menjadi lebih kuat. Setiap tindakan yang dia lakukan akan menciptakan suara gemuruh aneh yang samar-samar terdengar dari tubuhnya. Ini adalah raungan yang diciptakan oleh kekuatan yang dihasilkan ketika tulang-tulangnya saling bergesekan. Menghadapi serangan tangan kosong Lindong yang sangat eksplosif dan penuh kekerasan, terlihat jelas bahwa Yuan Chang pada awalnya agak tidak bisa menyesuaikan diri. Setelah beberapa saat bertarung, dia muncul dalam kondisi yang sedikit menyedihkan. Namun, Yuan Chang tidak mudah menyerah. Setelah didorong ke keadaan seperti itu pada pertukaran awal, dia dengan cepat menstabilkan pijakannya. Yuan Power tanpa batas mengalir keluar, berubah menjadi jam Yuan Power raksasa di belakangnya. Jam raksasa melingkari tubuh Yuan Chang. Namun, Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Hujan es serangan dengan panik mendarat di jam. Seketika, jam dong yang jernih terus terdengar dan bergema di langit. Banyak orang yang terkejut melihat rentetan serangan gila yang menghujani langit. Mereka bisa merasakan kekuatan menakutkan yang terkandung dalam setiap pukulan dan tendangan Lindong. Pertarungan yang terjadi di depan mata mereka begitu eksplosif hingga membuat darah mereka mendidih. Saat bunyi jam terus berdering, ekspresi jahat perlahan muncul di wajah Lindong. Di bawah serangannya yang gila dan ganas, retakan mulai muncul di badan jam. Pandangan seram membanjiri mata Lindong. Detik berikutnya, tinjunya tiba-tiba berhenti sejenak, sebelum meninju dengan cara yang lebih eksplosif dan keras. Tato naga hijau menjerit keluar dari tubuhnya, berubah menjadi naga raksasa yang menyertai tinju Lindong saat bergemuruh, dan berdampak keras pada badan jam. Bang! Suara yang sangat menusuk telinga terdengar saat langit dipenuhi dengan fluktuasi yang sangat liar dan keras. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung banyaknya dari sekeliling, jam itu pecah dan meledak. Saat jam meledak, energi dahsyat menjerit. Dua sosok yang agak menyedihkan melesat ke belakang. Hanya setelah mundur selusin langkah, barulah mereka nyaris berhasil menstabilkan diri. Saat semua orang menyaksikan pertempuran eksplosif di langit, beberapa dari mereka diam-diam tidak bisa berkata-kata.
Intensitas pertukaran sebelumnya sudah jauh melebihi pertarungan antara Yuan Chang dan Chen Gui. Siapapun dapat melihat bahwa dua orang di langit benar-benar sedang melakukan pertarungan maut. Setiap kali serangan tidak memiliki sedikit pun belas kasihan. Jelas sekali bahwa keduanya memiliki niat untuk memusnahkan satu sama lain. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari sekeliling, Lindong dengan kuat menstabilkan tubuhnya yang telah mundur dari pertukaran sebelumnya. Dia melirik sekilas ke banyak bekas luka putih yang muncul di tubuhnya. Ini ditinggalkan oleh pedang di tangan Yuan Chang. Namun, serangan yang dengan mudah mampu membunuh ahli tahap puncak 9 Yuan Nirvana hanya bisa meninggalkan bekas luka putih di tubuhnya. Lindong menyeringai dan meregangkan tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya dia bisa melepaskan serangan tangan kosongnya sepuasnya. Selanjutnya, dia melontarkan senyuman sinis pada Yuan Chang, sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat kuali raksasa di langit. Sementara Lindong berselisih dengan Yuan Chang, Burning Sky Array di bawah kuali telah berhasil terbentuk. Sudah waktunya bagimu untuk merasakan kekuatan dari Burning Sky Array. Lindong berkata sambil tertawa sinis. Di kedalaman wilayah unik Devil, yang bersaudara menjadi abu karena Burning Sky Array miliknya. Oleh karena itu, susunan ini seharusnya bisa membuat Yuan Chang babak belur dan kelelahan. Menyusul munculnya seringai jahat di wajah Lindong, cahaya merah tiba-tiba muncul dari Burning Sky Cauldron di langit. Pada saat berikutnya, ia mulai menyelimuti Yuan Chang yang memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Rangkaian cahaya raksasa yang menyala-nyala turun dari langit. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya dari sekeliling, itu menyelimuti Yuan Chang. Segera, sinar dari susunan itu mengembun menjadi penghalang api spiral yang naik ke atas, menjebak Yuan Chang di dalamnya. Apakah ini arai langit terbakar? Di puncak gunung, Ling Qingzu menatap deretan api yang menjebak Yuan Chang. Sepotong keheranan tidak bisa tidak melintas di matanya. Dia juga memiliki kesan yang sangat mendalam terhadap Burning Sky Array di dalam Burning Sky Ancient Stage. Dia tidak pernah membayangkan Lindong benar-benar bisa memanggilnya. Jelas sekali bahwa Ling Qingzu telah mengenali kuali langit terbakar. Dia juga telah melihat kekuatan menakutkan yang dilepaskan pria berjubah merah itu ketika dia menggunakannya untuk menekan makhluk kabut hitam itu. Meskipun Lindong saat ini jelas tidak mampu mengeluarkan kekuatan yang sama dengan yang dimiliki pria berjubah merah itu, kekuatan Yuan Chang juga jauh lebih rendah daripada makhluk kabut hitam itu. Lindong ini benar-benar punya kartu as yang tiada habisnya. Bahkan Yuan Chang sudah berada dalam kondisi yang menyedihkan, seru Wu Kun sambil menghela napas. Ada rasa kekaguman dalam suaranya. Mereka sangat jelas tentang kekuatan Yuan Chang. Namun dalam pertarungan yang ada di depan mata mereka, bukan hanya Lindong yang tidak berada dalam posisi yang tidak diuntungkan, namun bertentangan dengan dugaannya, dia malah menjebak Yuan Chang di dalam formasi tersebut. Kemampuan seperti itu adalah sesuatu yang tidak dapat disangkal oleh siapapun yang hadir. Di dalam rangkaian cahaya menyala yang memenuhi pandangannya, ekspresi Yuan Chang tampak sedikit suram. Pedang logam di tangannya tiba-tiba bergerak, saat pedang Qi menghantam susunan cahaya yang menyala-nyala. Namun, mereka hanya berhasil menyebabkan beberapa riak terbentuk pada susunan cahaya, dan tidak ada indikasi akan pecah sama sekali. Terbukti, Burning Sky Array ini memang luar biasa, dan mampu menjebaknya di dalamnya. Dengan kekuatanmu, bahkan jika kamu memiliki Burning Sky Cauldron, seberapa besar kekuatannya yang dapat kamu manfaatkan, setelah serangannya tidak menghasilkan apa-apa, Yuan Chang memantapkan hatinya. Dia memandang ke arah Lindong yang jauh dengan tatapan dingin dan mengejek sambil mencibir. Dari beberapa teks kuno, Yuan Chang mengetahui bahwa pada masa lelaki tua Fen Tian, dia telah menggunakan kuali langit terbakar untuk memadamkan beberapa praktisi yang kuat. Namun, jelas bahwa Lindong saat ini tidak berada di dekat level itu. Cukup berurusan denganmu. Lindong tersenyum tipis pada Yuan Chang. Tanpa keinginan untuk terus membuang kata-kata dengannya, segel tangan Lindong berubah. Kuali langit terbakar yang melayang mulai berputar saat turun. Tutupnya terlepas, sebelum kecepatan putarannya mulai meningkat dengan cepat. Cahaya merah yang sangat mengamuk dan menyengat berkumpul di mulut kuali. Jelas sekali bahwa serangan yang sangat kuat sedang dipersiapkan. Karena kamu memiliki kepercayaan diri sebesar itu, aku akan membiarkanmu melihatku memecahkan susunan ini. Mari kita lihat apa lagi yang akan kamu miliki setelah itu.
Saat melihat pemandangan ini, cahaya dingin dan menyeramkan muncul di mata Yuan Chang. Dengan sentakan tubuhnya, Yuan Power yang tak terbatas dan besar tiba-tiba keluar dari dalam tubuhnya. Dia kemudian melengkungkan dua jarinya sambil menusukkannya ke ruang terbuka. Kodeks Dewa Yuan, jari pedang Dewa Yuan. Raungan rendah mengiringi tindakan Yuan Chang dan tiba-tiba bergema di langit. Detik berikutnya, semua orang melihat cahaya cemerlang tiba-tiba berkumpul di ujung jarinya, dan dengan cepat berubah menjadi pedang cahaya yang sangat besar. Saat tatapannya menjadi dingin, jari-jarinya menebas ke bawah. Pedang cahaya yang mengandung kekuatan penghancur yang sangat menakutkan saat itu dengan ganas menebas penghalang cahaya yang menyala-nyala. Setelah melihat ini, Lindong meraung dingin. Segera setelah itu, kakinya bergerak secara misterius dan mendalam di udara. Yuan Power tanpa batas mulai memancar keluar dari dirinya dan sesosok cahaya raksasa mulai terbentuk di belakangnya. Saat sosok cahaya terbentuk, semangat juang yang menutupi langit meletus seperti badai, menyebabkan perubahan pada ekspresi semua orang. Hukum Kaisar Bela Diri, tinju penghancur. Gerakan kaki misterius Lindong tiba-tiba berhenti. Ekspresinya berubah serius saat dia mengepalkan tinjunya ke depan. Sosok cahaya di belakangnya juga mengirimkan tinju ke depan. Pada saat berikutnya, tinju raksasa yang sepertinya terkondensasi dari semangat juang yang menutupi langit meluncur turun dari langit. Itu menyerbu ke dalam arai dan menghantam pedang ringan itu. Bang! Fluktuasi energi yang liar dan dahsyat meletus dan menyapu, menyebabkan banyak riak pada penghalang. Namun, ia masih belum mampu menembus penghalang tersebut. Hukum Kaisar Bela Diri? Di dalam arai, keterkejutan membanjiri mata Yuan Chang saat dia menatap sosok cahaya di belakang Lindong yang mengeluarkan semangat juang yang luar biasa. Pandangan yang agak tidak percaya muncul di matanya. Ada beberapa simpanan harta karun kuno di wilayah unik Wedeville, namun hanya ada beberapa yang terkenal. The Burning Sky Stage adalah salah satunya, dan yang lainnya adalah perbendaharaan kuno Kaisar Bela Diri. Dikatakan bahwa di dalam perbendaharaan kuno ini terdapat seni bela diri yang diciptakan dari darah dan keringat Kaisar Bela Diri seumur hidup, hukum Kaisar Bela Diri. Seni bela diri seperti itu hanya bisa lebih kuat dari 3 kodeks Dewa Agung Gerbang Yuan mereka. Ini menjelaskan mengapa dia merasa sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Lindong telah memperoleh seni bela diri seperti itu. Bajingan ini? Saat ini, bahkan Yuan Chang tidak tahan lagi dan mengutuk dalam hatinya. Mengapa orang ini sangat beruntung? Kuali langit terbakar tidak hanya mendarat di tangannya, bahkan, hukum Kaisar Bela Diri, yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya, kini menjadi barang di dompetnya. Lindong menatap Yuan Chang yang memasang ekspresi jelek. Seringai dingin muncul di sudut mulutnya. Dia baru saja memperoleh hukum Kaisar Bela Diri ini. Namun bakatnya dalam seni bela diri jelas jauh melebihi yang bersaudara. Oleh karena itu, meskipun dia tidak dapat mencapai tingkat kemahiran yang sama dengan seni naga terwujud surga hijau, apa yang dia tunjukkan sudah jauh lebih baik daripada yang bersaudara. Terlebih lagi, dia hanya pada tahap awal. Namun, seseorang sudah memiliki firasat tentang kekuatan tirani dari seni bela diri ini. Di masa depan, ini akan menjadi salah satu gerakan pembunuhan terkuatnya. Sekarang, saatnya bagimu untuk dengan patuh merasakan kekuatan dari Burning Sky Array ini. Lindong mengangkat tatapannya dan melihat ke arah mulut Burning Sky Cauldron. Cahaya merah yang sangat panas dan liar telah berkumpul hingga batasnya. Suhu mengerikan yang diakibatkannya segera menyebabkan distorsi terbentuk di ruang terdekat. Kuali langit terbakar, 8 pengapian terbakar terpencil. Kilatan tajam dan dingin memenuhi mata Lindong. Dengan pergantian segel tangannya, dia tiba-tiba menunjuk ke arah Yuan Chang. Detik berikutnya, Burning Sky Cauldron sedikit bergetar, sebelum suara dengungan mulai terdengar tanpa henti. Bang! Kuali langit terbakar tidak terus bergetar lama. Di mulut kuali, cahaya merah yang menutupi langit mulai memancar seperti gunung berapi yang meletus. Ia menyapu keluar dan melesat dengan eksplosif ke arah Yuan Chang seperti sungai lahar. Bang! Saat sungai lava mengalir keluar, ruang di sekitarnya benar-benar terdistorsi. Fluktuasi menakutkan yang terjadi menyebabkan ekspresi banyak orang di area tersebut berubah. Di area gerbang Yuan, mata Lei Qian dan Ling Zhen dipenuhi ketakutan.
Fluktuasi tersebut dengan jelas memberitahu mereka bahwa jika mereka yang terjebak di dalam arai, mereka pasti akan terbakar hingga garing. Sungai seperti lava merah akhirnya melesat dengan ganas ke dalam Burning Sky Arai. Arai itu langsung berkedip dengan cepat, menyebabkan suhu menjadi semakin mengerikan. Adapun Yuan Chang, sosoknya dengan cepat tenggelam di dalamnya. Saat dia menatap pemandangan ini, Lindong dengan keras mengepalkan tinjunya. Detik berikutnya, energi merah di dalam susunan dengan cepat berubah menjadi sedingin es. Seolah lava telah memadat, ia berubah menjadi struktur lava setinggi beberapa ratus kaki yang menyegel Yuan Chang di dalamnya. Ketika mereka melihat pemandangan ini, para murid Sekte Dao langsung berteriak dan bersorak kegirangan. Pang Tong dan yang lainnya begitu emosional hingga tubuh mereka mulai gemetar. Ying Xiao Xiao dan Ying Huan Huan saling berpandangan. Meski mereka tidak bersorak kegirangan, jelas ada kegembiraan yang tak bisa disembunyikan di mata mereka. Sudah diselesaikan, puncak gunung benar-benar sunyi, saat Wu Kun memandang dengan takjub ke arah langit dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya di matanya. Ling Qingzu samar-samar mengerutkan dahinya, dan menatap dengan penuh perhatian pada struktur lava raksasa. Detik berikutnya, pupil matanya tiba-tiba berkontraksi, sebelum dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Belum." Pada saat yang sama, Lindong yang berada di udara bergumam. Dia benar-benar sulit untuk dihadapi. Saat kata-katanya terdengar, retakan samar tiba-tiba mulai meluas dari dalam struktur lava. Detik berikutnya, cahaya menyilaukan tiba-tiba keluar dari dalam. Seluruh struktur lava yang telah selesai hancur dan meledak, saat pecahan batu dengan keras melesat ke langit. Lindong mundur. Dia memberi isyarat dengan tangannya saat kuali langit terbakar bergerak di bawah kakinya, sebelum dia mulai menatap cahaya yang menyilaukan dengan tatapan sedikit suram di matanya. Di tempat itu ada sosok yang pakaiannya tercabik-cabik. Dia mengeluarkan aura pembunuh yang menutupi langit saat dia berjalan keluar perlahan. Untuk memaksaku ke keadaan seperti itu, generasi muda di wilayah Suan Timur, Lindong, kamu yang pertama. Sebuah suara yang penuh dengan kedengkian dan niat membunuh yang tak tertandingi bergema di langit. Saat semua orang mengalihkan pandangan mereka, mereka melihat sosok yang sedang berjalan keluar. Itu adalah Yuan Chang. Tatapan Lindong saat ini diarahkan pada Yuan Chang. Pada saat berikutnya, matanya berhenti di dahi yang terakhir. Di tempat itu ada lambang misterius yang saat ini berkilauan dengan cahaya yang mempesona. Lambang yang muncul kali ini tidak diragukan lagi jauh lebih jelas dibandingkan saat muncul saat bertarung dengan Chen Gui. Oleh karena itu, ketika lambang ini muncul, ditemukan oleh banyak orang. Suara keterkejutan dan keheranan terdengar berturut-turut ketika orang-orang mengenali suara itu. Lambang roh. Lindong menghela napas dalam-dalam, dan tatapan matanya berubah menjadi sangat serius. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Yuan Chang ini akan memiliki kartu truf yang begitu kuat.